Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Nyi Kliwon, selamat datang di 5 Menit Merinding. Tanah di belakang gubuk itu tidak pernah benar-benar kering. Bahkan di puncak kemarau, jika kau menggali beberapa jengkal saja, kau akan menemukan lapisan tanah yang lembab dan dingin dengan aroma yang aneh. Campuran antara akar wangi, daun busuk, dan sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih purba. Sesuatu yang berbau seperti dosa yang terlupakan. Wanita tua yang tinggal di gubuk itu, yang oleh orang-orang desa dipanggil Nyi Asih, mengenali aroma itu dengan baik. Baginya, itu adalah aroma pekerjaannya. Setiap beberapa minggu atau beberapa bulan, akan datang sebuah mobil mewah yang terlalu bersih untuk jalanan desa, membawa sepasang manusia dengan mata yang ketakutan. Si pria akan menyerahkan amplop tebal, dan si wanita akan masuk ke dalam gubuknya dengan langkah berat. Dan setelahnya, saat malam sudah begitu pekat hingga menelan semua suara, Nyi Asih akan keluar ke belakang. Dengan sebuah cangkul kecil, ia akan menggali lubang yang tidak terlalu dalam. Ia tidak pernah menyebutnya kuburan. Baginya, itu hanyalah proses membuang sisa. Ia akan meletakkan sebuah buntalan kain kusam ke dalam lubang itu, lalu menimbunnya kembali dengan tanah yang sama. Cepat, efisien, dan tanpa emosi. Asap tebal beraroma dry ice dan parfum mahal bergulung-gulung di bawah lampu sorot yang menari liar. Di tengah lautan manusia yang bergerak seperti satu organisme tunggal, Reno adalah jantungnya. Dari singgasananya, sebuah panggung DJ yang ditinggikan, ia adalah sang dewa, sang pengendali denyut. Jarinya menari di atas turntable dan mixer, memadukan beat demi beat menjadi sebuah mantra yang menghipnotis ratusan tubuh di bawahnya. Keringat membasahi keningnya, tetapi senyum di wajahnya tak pernah pudar. Senyum yang dipelajari, dilatih, dan disempurnakan untuk memikat. Vortex, klub malam paling elit di ibu kota adalah kerajaannya. Dan malam ini, seperti malam-malam lainnya, para pengikutnya datang untuk memujanya. Mereka mengangkat tangan ke udara saat bass drop yang ia racik menghantam dada, meneriakkan namanya di antara jeda musik. Reno membalasnya dengan anggukan. Tatapan mata yang ia sapukan ke seluruh penjuru ruangan seolah berkata, "Aku melihatmu." Meski pada kenyataannya, ia tidak melihat siapa-siapa. Baginya, kerumunan itu hanyalah energi, massa tanpa wajah yang memberinya makan, yang menegaskan eksistensinya. Musik adalah segalanya bagi Reno. Ia bisa mengubah keheningan menjadi ledakan, kesedihan menjadi euforia. Ironisnya, ia tak pernah bisa mengisi kekosongan di dalam dirinya sendiri. Di balik fasad karismatik dan energi yang meluap-luap, ada sebuah ruang hampa yang dingin. Tepuk tangan dan teriakan pemujaan itu hanyalah gema yang memantul di dinding kekosongan itu, tak pernah benar-benar menyentuh isinya. Pukul 3 dini hari, setnya berakhir. Reno mengangkat kedua tangannya, membiarkan gelombang tepuk tangan terakhir menyapunya sebelum menyerahkan dek kepada DJ residen. Begitu turun dari panggung, ia langsung dikelilingi. Beberapa pria menepuk punggungnya, mengucapkan selamat atas penampilannya yang pecah. Namun tatapan Reno lebih banyak tertuju pada para wanita. Mereka menatapnya dengan kekaguman, dengan hasrat, seolah ia adalah kunci menuju malam yang tak terlupakan. "Reno, kamu luar biasa," bisik seorang wanita bergaun merah ketat, tangannya dengan sengaja menyentuh lengan Reno yang berkeringat. Reno mensenyum, senyum andalannya. "Musik yang membuat kalian luar biasa," jawabnya diplomatis. Matanya sudah melirik target lain. Seorang wanita yang lebih muda dengan tatapan yang lebih naif di sudut bar. Malam itu berakhir seperti malam-malam sebelumnya. Ia meninggalkan klub bersama seorang wanita bernama Sarah yang namanya mungkin akan ia lupakan besok pagi. Di apartemennya yang mewah di lantai 32, dengan pemandangan kota yang gemerlap, mereka melanjutkan irama yang berbeda. Sebuah irama yang lebih intim namun sama mekanisnya dengan musik yang ia mainkan. Tidak ada percakapan mendalam, tidak ada koneksi jiwa. Hanya sentuhan kulit, nafas yang terengah,
dan keheningan kanjung setelah semuanya selesai. Menjelang fajar, Sarah beranjak dari tempat tidurnya. "Aku harus pergi," bisiknya. "Aku akan panggilkan taksi," sahut Reno. Matanya sudah tertuju pada ponselnya, memeriksa jadwal untuk hari berikutnya. Tidak ada pertanyaan, kapan kita bisa bertemu lagi. Tidak ada pelukan perpisahan yang hangat, semuanya transaksional. Setelah pintu apartemen tertutup, keheningan yang sesungguhnya akhirnya datang. Keheningan yang dibenci Reno. Ia meneguk segelas air, menatap pantulan dirinya di jendela kaca yang besar. Wajah yang sama yang dipuja ratusan orang beberapa jam lalu kini terlihat asing, lelah, dan kosong. Saat itulah ponselnya bergetar. Bukan notifikasi media sosial atau pesan dari manajernya, sebuah panggilan masuk dari nomor yang ia kenali, tetapi berharap tidak akan pernah menghubunginya lagi. Tania. 3 minggu yang lalu, satu malam yang salah. Dengan helaan darah berat, Reno mengangkat telepon. "Halo? Ren. Suara di seberang terdengar bergetar, diselingi isak tangisan yang coba ditahan. Kita harus bicara." Reno langsung tahu, ini adalah irama yang sudah ia hafal di luar kepala, irama kepanikan, ketakutan, dan tanggung jawab yang mengetuk pintunya. Ia berjalan ke sofa, duduk, dan mengubah nada suaranya menjadi tenang dan terkendali. "Tania, tenang dulu. Ada apa? Coba tarik nafas," ujarnya, seolah ia adalah terapis yang sabar. Aku sudah telat 2 minggu, Ren. Dan tadi pagi aku pakai tes pack." Suaranya pecah menjadi tangisan yang lebih keras. "Hasilnya 2 garis, Ren. Aku hamil." Keheningan sesaat. Di luar jendela, matahari mulai merayap naik, menjanjikan hari yang baru. Tapi di dalam apartemen Reno, kegelapan justru menebal. Wajahnya tetap tenang tanpa ekspresi. Kekosongan di dalam dirinya kini berguna, menjadi perisai yang sempurna untuk meredam kepanikan apapun. "Dengar," kata Reno dengan suara rendah dan meyakinkan. Suara yang sama yang ia gunakan untuk menghipnotis penontonnya. "Dengar, Pania, jangan panik. Semua akan baik-baik saja, oke? Kita akan selesaikan ini bersama." "Selesaikan? Maksudmu?" isak Tania. Secercah harapan terdengar dalam suaranya. Harapan bahwa pria di seberang telepon akan bertanggung jawab. Reno memejamkan matanya, membayangkan karirnya, kebebasannya, semua yang telah ia bangun. Lalu, ia membayangkan konsekuensinya. Tidak ada konsekuensi. "Aku kenal seseorang," lanjut Reno. Suaranya kini berbisik, seolah membagikan sebuah rahasia suci. "Dia bisa bantu kita. Ini bukan masalah besar. Aku punya sebuah solusi yang cepat dan aman. Kamu percaya padaku, kan?" Bisikan dosa itu meluncur begitu saja dari bibirnya, dingin dan tanpa beban. Di seberang telepon, tangisan Tania perlahan meredah, digantikan dengan kebingungan dan kepasrahan. Ia tidak tahu bahwa solusi yang ditawarkan Reno bukanlah jalan keluar, melainkan pintu menuju kegelapan yang jauh lebih pekat. Sebuah jalan yang sudah terlalu sering Reno lalui. Perjalanan ke neraka dimulai di dalam mobil sedan mewah dengan wangi parfum vanila yang memuakkan. Reno menyetir dengan tenang, satu tangan di kemudi, tangan lainnya sesekali menepuk-nepuk punggung tangan Tania yang dingin dan gemetar. Musik jazz instrumental yang lembut mengalun dari pengeras suara, sebuah upaya menyedihkan untuk menciptakan suasana normal di tengah situasi yang sama sekali tidak normal. Tania tidak berkata apa-apa sejak mereka meninggalkan apartemennya. Ia hanya menatap lurus ke depan, matanya bengkak dan merah. Wajahnya pucat pasi, kontras dengan jok kulit hitam mobil Reno. Setiap kali Reno melontarkan kalimat penenang seperti "semuanya akan baik-baik saja" atau "ini yang terbaik untuk kita", Tania hanya semakin menenggelamkan dirinya dalam diam. Mereka meninggalkan gemerlap lampu kota, melaju melewati pinggiran kota yang ramai, hingga akhirnya memasuki jalanan pedesaan yang lebih sepi dan berkelok. Aspal mulus berganti dengan jalan berbatu yang membuat mobil berguncang pelan. Di kanan dan kiri, sawah yang tadinya terhampar luas, kini digantikan oleh deretan pohon karet dan rumpun bambu yang lebat, seolah menelan jalan di depan mereka. "Kita hampir sampai,"
kata Reno, lebih pada dirinya sendiri. Ia memarkir mobilnya di bawah sebuah pohon beringin besar di ujung jalan buntu, tempat yang jelas jarang dilalui orang. Udara di luar terasa lebih lembab dan berat. Suara serangga hutan terdengar riuh, sebuah orkestra alam yang terasa mengancam. Kita harus jalan kaki sedikit dari sini, ujar Reno sambil keluar dari mobil. Tania mengikuti dengan langkah ragu, memeluk tubuhnya sendiri, seolah mencari kehangatan. Mereka berjalan menyusuri jalan setapak yang sempit dan licin, ditutupi oleh daun-daun kering yang basah. Semakin jauh mereka masuk, semakin rapat pepohonan di atas mereka, menghalangi sisa-sisa cahaya senja. Di sebuah ceruk kecil yang agak terbuka, berdirilah tujuan mereka. Sebuah gubuk panggung tua yang terbuat dari kayu lapuk, nyaris rubuh dan menyatu dengan alam sekitarnya. Atap ijuknya sudah menghitam dan berlumut. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, kecuali asap tipis yang keluar dari celah dinding bambu. Bau aneh menguar dari tempat itu, campuran antara tanah lembab, kemenyan yang dibakar, dan sesuatu yang samar, seperti bau anyer darah yang sudah mengering. Ini tempatnya, bisik Reno. Anak tangga yang mereka naiki berderit protes di bawah beban kaki mereka. Tanpa perlu mengetuk, pintu yang terbuat dari kayu kasar itu terbuka dengan sendirinya, memperlihatkan sosok seorang wanita tua yang berdiri di ambang pintu. Itulah Nyi Asih. Usianya sulit ditebak, kulitnya keriput seperti kertas yang diremas, namun matanya tajam dan jernih, mengamati Reno dan Tania dengan tatapan dingin tanpa emosi. Ia mengenakan kebaya kusam berwarna gelap dan rambutnya yang sudah memutih disanggul seadanya. Kau datang lagi anak muda, kata Nyi Asih. Suaranya serak dan datar. Tatapannya kemudian beralih ke Tania, menilainya dari ujung rambut hingga ujung kaki. Bukan dengan simpati, melainkan seperti seorang tukang jagal yang menaksir hewan sembelihannya. Reno tidak menjawab, hanya mengangguk kecil dan menyodorkan amplop coklat tebal ke tangan Nyi Asih. Sang dukun bayi mengambilnya tanpa melihat isinya, lalu menyelipkannya ke dalam saku kebayanya. Baginya, ini hanyalah transaksi, sebuah rutinitas. Bawa dia masuk, perintah Nyi Asih. Bagian dalam gubuk lebih pengap dari yang dibayangkan. Hanya ada satu ruangan. Penerangan hanya berasal dari sebuah lampu teplok di sudut yang membuat bayangan menari-nari di dinding. Di tengah ruangan terdapat sebuah balai-balai bambu yang reyot. Di atas meja kayu rendah di sebelahnya, ada beberapa mangkuk tanah liat, buntalan kain kusam, dan botol-botol gelap berisi cairan yang entah apa isinya. Nyi Asih menunjuk ke arah balai-balai dengan dagunya. Baring di sana. Tania gemetar hebat. Air matanya kembali mengalir. Ia menatap Reno, mencari secercah kekuatan, secercah penyesalan di mata kekasihnya. Tapi yang ia temukan hanyalah tatapan kosong yang menyuruhnya untuk patuh. Reno membantunya berbaring, lalu dengan sengaja memalingkan muka. Nyi Asih mulai bergerak tanpa suara. Ia mengambil salah satu mangkuk, menuangkan cairan hitam pekat dari botol kaca, lalu menambahkan beberapa jenis daun kering yang ia remas dengan jari-jarinya yang kurus. Ia membisikkan mantra-mantra dalam bahasa yang tidak dimengerti. Suaranya lebih mirip desisan ular daripada ucapan manusia. Minum ini, habiskan, katanya sambil menyodorkan mangkuk itu ke bibir Tania. Reno tidak tahan lagi. Aku tunggu di luar, ujarnya terbata-bata, lalu bergegas keluar menuju beranda gubuk yang sempit. Ia menyalakan sebatang rokok dengan tangan yang sedikit gemetar. Dari dalam ia bisa mendengar isak Tania tertahan bercampur dengan suara serak Nyi Asih yang terus menggumamkan mantranya. Ia menghisap rokoknya dalam-dalam, berusaha menulihkan telinganya, berusaha mematikan perasaannya. Ini bukan yang pertama kali. Ia sudah pernah melakukan ini dengan Dita, dengan Rika, dengan entah siapa lagi yang namanya sudah mulai ia lupakan. Selalu sama. Ia membawa mereka ke sini, membayar, lalu menunggu di luar sementara Nyi Asih melakukan pekerjaannya. Beberapa menit yang terasa seperti selamanya berlalu. Terdengar erangan kesakitan dari dalam, disusul suara tangisan yang pilu, lalu perlahan senyap. Reno membuang puntung rokoknya dan menginjaknya hingga padam. Pintu kembali terbuka. Nyi Asih berdiri di sana. Tangannya yang keriput sedikit basah. Sudah selesai, katanya datar. Bawa dia pergi.
Jangan tinggalkan jejak. Reno mengintip ke dalam. Ia melihat Tania terbaring lemas, wajahnya basah oleh keringat dan air mata. Di lantai dekat balai-balai, ada sebuah baskom metal berisi gumpalan darah dan jaringan yang mengerikan. Nyi Asih dengan tenang mengambil baskom itu dan membawanya ke bagian belakang gubuk, mungkin untuk menguburnya, menghilangkan bukti dosa mereka. Reno mengangkat tubuh Tania yang terlai lemas, membawanya menuruni anak tangga, kembali menyusuri jalan setapak yang dalam. Beban di pundaknya terasa ringan secara fisik, namun beban tak kasat mata di dalam jiwanya terasa semakin berat, menumpuk di atas dosa-dosa sebelumnya. Saat ia mendudukkan Tania kembali di mobil, Reno merasakan kelegaan yang memuakkan. Satu masalah lagi selesai, satu rintangan disingkirkan. Sambil menyalakan mesin mobil, ia melirik jam tangannya. Masih ada waktu untuk tidur beberapa jam sebelum ia harus mempersiapkan penampilannya di klub malam nanti. Irama malam sudah menunggunya, dan bisikan dosa ini akan ia kubur dalam-dalam dalam dentuman musik dan sorak-sorai para pemujanya. Setidaknya, untuk sementara. Beberapa minggu telah berlalu sejak malam yang mengerikan di gubuk Nyi Asih. Bagi Reno, kehidupan kembali berjalan di rel yang sama. Dentuman bas kembali menjadi detak jantungnya, dan sorak-sorai kerumunan menjadi napasnya. Ia berhasil meyakinkan dirinya sendiri bahwa apa yang ia lakukan pada Tania adalah sebuah keharusan. Sebuah pil pahit yang harus ditelan demi kelangsungan hidup. Ia mengubur ingatan akan wajah pucat Tania dan aroma anyir di gubuk itu di bawah lapisan tebal euforia buatan dan pengakuan semu. Namun, sesuatu telah berubah. Kekosongan di dalam dirinya kini terasa lebih dingin, lebih luas. Kilau lampu sorot terasa lebih menyilaukan, seolah berusaha menutupi kegelapan yang semakin pekat di sudut-sudut jiwanya. Pertemuan itu terjadi di luar kerajaannya, jauh dari hingar-bingar dunia malam. Suatu sore yang mendung, Reno sedang menunggu manajernya di sebuah kedai kopi kecil yang terselip di jalan yang tidak terlalu ramai. Tempat itu adalah antitesis dari dunianya. Tenang, beraroma kopi yang baru digiling dan kayu manis, dengan alunan musik akustik yang lembut. Ia merasa sedikit canggung, seperti seekor binatang nokturnal yang tersesat di bawah sinar matahari. Ia memesan secangkir americano tanpa banyak bicara, lalu duduk di sudut dekat jendela, mengetuk-ngetukkan jarinya di meja dengan tidak sabar. Saat itulah ia pertama kali melihatnya. Dia adalah barista yang membuat kopinya. Namanya yang tersemat di celemek coklatnya adalah Maya. Tidak ada yang luar biasa dari penampilannya jika dibandingkan dengan para wanita glamor yang biasa mengelilingi Reno. Ia tidak memakai riasan tebal. Rambutnya yang panjang hanya diikat ekor kuda sederhana. Dan senyumnya tidak dibuat-buat. Namun, ada semacam kecahayaan tenang pada dirinya. Saat ia tersenyum pada pelanggan lain, senyum itu sampai ke matanya, menciptakan kerutan-kerutan kecil yang jujur. Manajer Reno mengirim pesan bahwa ia akan terlambat. Merasa jengkel, Reno bangkit untuk memesan kue, lebih karena ingin mengusir kebosanan. "Mau tambah lagi, Mas?" tanya Maya saat Reno berdiri di depan counter. Suaranya lembut dan ramah. "1 potong red velvet," jawab Reno singkat, matanya terpaku pada ponsel. Saat Maya berbalik untuk mengambilkan pesanannya, sikunya tanpa sengaja menyenggol nampan kecil berisi gelas-gelas kosong, membuatnya jatuh berantakan di lantai. Suara pecahan kaca yang nyaring membuat beberapa pelanggan menoleh. "Astaga, maaf," seru Maya. Wajahnya langsung memerah karena malu. Ia segera berjongkok untuk memunguti pecahan kaca. Reno, yang biasanya akan mendecak-decakan lidah karena kesal, entah kenapa hanya terdiam. Ia melihat bagaimana gadis itu dengan telaten dan hati-hati memunguti setiap serpihan, memastikan tidak ada yang tertinggal. Tidak ada drama, tidak ada keluhan, hanya rasa tanggung jawab yang tenang. "Biar saya bantu," kata Reno, sebuah kalimat yang mengejutkan dirinya sendiri. Ia ikut berjongkok membantu mengumpulkan pecahan yang lebih besar. "Tidak usah, Mas, nanti tangannya luka," tolak Maya halus.
menatap Reno untuk pertama kalinya. Matanya jernih, tanpa jejak kekaguman atau pengenalan yang biasa Reno dapatkan. Baginya Reno hanyalah pelanggan lain. Tidak apa-apa, balas Reno. Untuk sesaat, dunia seolah melambat. Di lantai kedai kopi yang remang-remang itu, di antara pecahan kaca, ia merasakan sesuatu yang aneh. Sebuah kehangatan yang menjalar dari tatapan tulus gadis di hadapannya. Setelah semuanya bersih, Maya memberinya sepotong kue gratis sebagai permintaan maaf, yang ditolak Reno dengan halus, namun tetap ia bayar. Reno kembali ke mejanya, tetapi kali ini ia tidak lagi sibuk dengan ponselnya. Ia mendapati dirinya terus-menerus mencuri pandang ke arah Maya yang sibuk di belakang kaunter, melayani pelanggan dengan senyum yang sama. Hubungan mereka tidak dimulai dengan ledakan, melainkan dengan tetesan yang lembut. Reno mulai sering datang ke kedai kopi itu dengan alasan ingin mencari suasana tenang untuk bekerja. Sebuah kebohongan yang ia ciptakan untuk dirinya sendiri. Awalnya mereka hanya bertukar sapa, lalu percakapan singkat tentang kopi. Perlahan percakapan itu tumbuh menjadi lebih panjang dan pribadi. Reno mengetahui bahwa Maya adalah seorang mahasiswi sastra yang bekerja paruh waktu. Ia suka membaca puisi, menyukai hujan, dan bermimpi suatu nanti bisa memiliki toko buku kecil sendiri. Dunianya begitu sederhana, begitu murni, sangat kontras dengan dunia Reno yang penuh intrik, kepalsuan, dan dosa. Berbicara dengan Maya terasa seperti menghirup udara segar, setelah terlalu lama terkurung di ruangan pengap. Ia tidak peduli dengan ketenaran Reno. Ia tertarik pada Reno sebagai pribadi, pendapatnya tentang sebuah buku, ceritanya tentang masa kecil, ketakutannya yang tersembunyi. Untuk pertama kalinya, Reno merasa dilihat sebagai manusia, bukan sebagai DJ Reno. Di dekat Maya, ia merasakan dorongan aneh untuk menjadi versi terbaik dari dirinya. Ia mulai mengurangi minum-minum, menolak ajakan wanita yang mendekatinya di klub dengan lebih tegas, dan mendapati dirinya lebih sering merindukan ketenangan daripada kebisingan. Cahaya kepolosan Maya seolah menyorot seluruh sudut gelap dalam hidupnya, membuatnya terlihat kotor dan memalukan. Suatu sore saat hujan turun deras di luar, kedai kopi sedang sepi. Mereka duduk berhadapan di meja yang sama di mana Reno biasa duduk sendiri. "Kamu tahu," kata Reno pelan, menatap tetesan hujan di jendela. "Aku merasa berbeda saat bersamamu." "Berbeda bagaimana?" "Berbeda lebih baik." "Aku Reno," suaranya hampir berbisik. "Aku merasa ingin menjadi orang yang lebih baik." Saat mengucapkan kalimat itu, Reno merasakan ketulusan yang menyakitkan sekaligus melegakan. Ia menatap Maya, gadis yang secara tidak sengaja telah masuk ke dalam hidupnya dan menyalakan sebuah lilin kecil di tengah kekosongan hatinya. Untuk pertama kalinya, ia tidak memikirkan tentang pelarian atau solusi instan. Ia memikirkan tentang masa depan yang mungkin bisa ia bangun bersamanya. "Maya," katanya, merasakan gugup yang sudah lama tidak ia rasakan. "Maukah kamu pergi makan malam denganku? Bukan sebagai pelanggan dan barista, tapi sebagai Reno dan Maya." Di tengah gemericik hujan, Maya mengangguk pelan dan cahaya di matanya seolah bersinar lebih terang dari seluruh lampu sorot yang pernah menyinari panggung Reno. Reno tidak tahu bahwa cahaya itulah yang nantinya akan ia padamkan dengan tangannya sendiri. Dunia Reno terbelah menjadi dua. Siang hari, ia adalah milik Maya. Malam hari, ia masih milik panggung. Namun, perbedaannya kini semakin kentara. Jika dulu malam adalah puncak eksistensinya, kini malam terasa seperti sebuah kewajiban yang hampa. Panggung yang dulu adalah singgasana, kini terasa seperti sangkar emas. Ia merindukan pagi, merindukan aroma kopi buatan Maya, merindukan cara gadis itu tertawa saat mendengar leluconnya yang payah. Hubungan mereka tumbuh subur di dalam kesederhanaan. Reno, yang terbiasa dengan makan malam mewah dan kencan glamor yang dingin, menemukan keajaiban dalam hal-hal kecil. Mereka berjalan-jalan di taman kota, makan jajanan pinggir jalan, dan menghabiskan berjam-jam di toko buku bekas,
tempat Maya akan dengan antusias menceritakan isi dari setiap buku yang ia sentuh. Tawa Maya yang tulus dan tanpa beban menjadi musik terbaik yang pernah Reno dengar, jauh mengalahkan riuh tepuk tangan di klub. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Reno merasa memiliki rumah. Bukan apartemen mewah yang dingin itu, melainkan ruang aman yang tercipta setiap kali ia bersama Maya. Ia mulai memperkenalkan Maya pada dunianya, meski hanya pada bagian-bagian yang aman. Ia mengajak Maya ke studio rekamannya, menunjukkan cara ia meracik musik. Maya menatapnya dengan kekaguman yang murni, bukan kekaguman yang penuh hasrat seperti para wanita di klub. Ia mengagumi seni Reno, bukan statusnya. "Kamu seperti seorang penyihir," kata Maya suatu kali, jarinya menelusuri deretan tombol di mixer. Mengambil suara-suara yang terpisah dan menyatukannya menjadi sesuatu yang indah. Reno hanya bisa tersenyum. Ia tidak berani mengatakan bahwa ia juga seorang penyihir dalam hal lain, mengambil masalah dan menghilangkannya dalam kegelapan. Surga semu yang mereka bangun terasa begitu nyata. Reno hampir berhasil menipu dirinya sendiri, meyakini bahwa ia telah menjadi pria yang baru. Ia adalah Renonya Maya, bukan lagi DJ Reno sang penakluk malam. Hantu-hantu masa lalunya, wajah Tania, Dita, Rika, gubuk pengap Nyi Asih, berhasil ia tekan jauh ke dalam alam bawah sadarnya, dikunci rapat-rapat. Malam itu adalah peringatan 3 bulan hubungan mereka. Tidak ada perayaan besar. Reno memasak makan malam di apartemennya, sesuatu yang belum pernah ia lakukan untuk wanita manapun. Mereka makan di balkon dengan pemandangan lampu kota yang berkelip di bawah. Namun kali ini pemandangan itu terasa hangat, bukan lagi simbol kesepian. "Aku punya sesuatu untukmu," kata Maya setelah mereka selesai makan. Wajahnya sedikit merona, campuran antara gugup dan bahagia. "Oh ya?" Reno tersenyum, mengira itu mungkin sebuah buku atau hadiah kecil lainnya. Maya mengambil napas dalam-dalam, lalu meraih tangan Reno dan meletakkannya di perutnya yang masih rata. Matanya yang jernih menatap lurus ke mata Reno, berkilauan dengan air mata kebahagiaan. "Reno," bisiknya lembut, "di sini ada bagian dari kita berdua. Aku hamil." Dunia berhenti berputar. Suara klakson mobil dari jalanan di bawah mendadak lenyap. Klip lampu kota membeku. Untuk sepersekian detik yang terasa abadi, Reno hanya bisa menatap Maya. Ia melihat kebahagiaan murni di wajah gadis itu. Cinta yang tak terbatas, dan sebuah masa depan yang terbentang di matanya. Dan entah dari mana, sebuah perasaan aneh meledak di dadanya. Sebuah kebahagiaan sesaat yang begitu kuat dan menyilaukan. Ia membayangkan seorang anak kecil dengan mata seperti Maya dan senyum seperti dirinya. Ia membayangkan mengajarinya bermain musik. Ia membayangkan sebuah keluarga. Gambaran itu begitu indah, begitu nyata, hingga sebuah senyum tulus terukir di bibirnya. "Benarkah?" bisiknya, merasakan keharuan yang jujur. Namun kebahagiaan itu serapuh gaca. Seperti kilat yang disusul guntur, bayangan gelap langsung menyapu bersih gambaran indah itu. Ketakutan datang pertama kali. Dingin, mencengkram, dan melumpuhkan. "Karirku," pikiran itu menghantamnya seperti palu gobam. Jadwal tur yang padat, kontrak dengan label, citranya sebagai DJ nomor 1 yang bebas dan liar. Semuanya akan hancur. Lalu kepanikan menyusul. Tanggung jawab, popok, tangis bayi di tengah malam, sekolah, biaya hidup. Kebebasannya akan direnggut selamanya. Ia akan terikat, terpenjara dalam kehidupan normal yang selalu ia pandang rendah. Dan kemudian datanglah bisikan yang paling mengerikan. Bisikan dingin dari masa lalu yang terkunci rapat-rapat, yang kini mendobrak pintunya dengan paksa. Sebuah ingatan yang tidak ia panggil, namun muncul dengan sendirinya. Jalan setapak yang licin, bau kemenyan dan darah, serta wajah dingin Nyi Asih. "Aku kenal seseorang. Aku punya sebuah solusi." Kalimat itu bergema di kepalanya, sebuah refleks terkutuk yang sudah terlalu sering ia gunakan. Senyum di wajah Reno membeku,
lalu perlahan berubah menjadi topeng yang kaku. Kehangatan di matanya padam, digantikan oleh kalkulasi yang dingin. Ia masih menatap Maya, tetapi ia tidak lagi melihat gadis yang dicintainya. Ia melihat sebuah masalah terbesar yang pernah ia hadapi. Maya, yang terlalu bahagia untuk menyadari perubahan subtil itu, tertawa kecil melihat ekspresi Reno yang membeku. "Kamu kaget ya?" Reno mengerjapkan mata, memaksa dirinya kembali ke masa kini. Ia menarik tangannya dari perut Maya, lalu menggunakannya untuk menarik gadis itu ke dalam pelukannya. Sebuah pelukan yang erat, namun terasa berbeda. Bukan lagi pelukan perlindungan, melainkan pelukan seorang penjebak yang sedang menenangkan mangsanya. Di dalam dekapan Reno yang terasa aman, Maya memejamkan matanya membayangkan awal dari kehidupan negeri mereka yang indah. Ia tidak tahu bahwa di dalam kepala pria yang memeluknya, surga semu mereka telah retak, dan benih dosa yang baru saja ditanam akan segera dicabut dengan cara yang paling kejam. Malam itu, Reno tidak bisa tidur. Setelah Maya pulang dengan hati yang berbunga-bunga, apartemen yang tadinya terasa hangat kini kembali menjadi penjara yang dingin. Reno mondar-mandir di ruang tamunya, seperti harimau yang terperangkap dalam kandang. Dua sosok Reno sedang berperang di dalam dirinya, sebuah pertarungan brutal yang mengoyak-ngoyak jiwanya. Di satu sisi, ada Renonya Maya. Reno yang merasakan kebahagiaan tulus saat makan jajanan pinggir jalan. Reno yang tersentuh oleh puisi dan tawa yang jujur. Reno yang untuk pertama kalinya dalam hidupnya berani membayangkan masa depan yang melibatkan orang lain. Sosok ini memohon padanya untuk berhenti, untuk menerima anugerah ini, untuk memilih cahaya yang telah ditawarkan Maya. Ia bisa melihat dirinya menjadi seorang ayah, seorang suami. Gambaran itu menakutkan, tapi juga memiliki keindahan yang menyakitkan. Di sisi lain, ada DJ Reno, sosok yang telah ia bangun dengan susah payah selama bertahun-tahun. Sosok yang dingin, egois, dan pragmatis. Sosok yang memahami bahwa kebebasan adalah mata uang tertinggi. Sosok inilah yang berteriak paling keras. Ia membisikkan tentang kontrak yang akan batal, tentang tur internasional yang akan lenyap, tentang citra keren yang akan hancur lebur digantikan oleh citra bapak-bapak. Ia mengingatkan Reno pada keheningan yang nyaman setelah para wanita one night stand-nya pergi. Ia mengingatkan Reno pada kekuasaan yang ia rasakan di atas panggung. Dan yang paling penting, ia mengingatkan Reno bahwa ada jalan keluar yang mudah, jalan pintas yang sudah terbukti. Kau mencintainya, bisik Renonya Maya. Cinta tidak membayar tagihan, balas DJ Reno dengan sinis. Cinta tidak akan membawamu ke panggung utama di Ibiza. Ini anakmu, darah dagingmu. Itu hanya gumpalan sel, belum jadi apa-apa. Kau sudah pernah melakukannya, ini tidak ada bedanya. Pertarungan itu berlangsung sepanjang malam. Reno menuang segelas whisky, lalu segelas lagi. Berharap alkohol bisa menenangkan badai di dalam kepalanya. Tapi alkohol justru membuat suara-suara itu semakin jelas. Ia menatap pantulan dirinya di jendela yang gelap. Wajah yang sama yang ditatap Maya dengan penuh cinta beberapa jam lalu, kini terlihat seperti wajah seorang pengecut. Pagi harinya, keputusan telah dibuat. Sisi gelapnya telah menang. Keegoisan telah mengalahkan cinta. Renonya Maya telah mati, dibunuh oleh ketakutan dan ambisi DJ Reno. Yang tersisa hanyalah seorang manipulator berdarah dingin dengan satu tujuan, menghilangkan masalah. Ia mulai menanamkan racunnya secara perlahan. Pertama, ia mengubah dirinya menjadi sosok yang penuh tekanan dan kecemasan. Saat bertemu Maya di kedai kopi, ia tidak lagi tersenyum ceria. Wajahnya muram, matanya menunjukkan kelelahan yang memang nyata karena tidak tidur, dan ia akan menghela nafas berat setiap beberapa menit. "Kamu kenapa, Ren? Ada masalah?" tanya Maya dengan tulus khawatir. "Bukan apa-apa, sayang. Cuma banyak pikiran, pekerjaan, kontrak baru, semuanya menumpuk."
Ia mulai berbicara tentang betapa rapuhnya karir seorang DJ. Bagaimana satu kesalahan kecil bisa menghancurkan segalanya. Ia menceritakan, dengan sedikit dilebih-lebihkan, tentang tekanan dari label rekaman dan ekspektasi publik yang begitu tinggi. Ia melukiskan gambaran sebuah dunia yang kejam di mana tidak ada ruang untuk kelemahan atau gangguan. Selanjutnya, ia mulai mengaitkan tekanan itu dengan kehamilan Maya, namun dengan cara yang sangat halus. Aku bahagia sekali soal kita, soal bayi ini. Tapi aku takut, Mai. Aku takut aku tidak bisa menjadi ayah yang baik saat ini. Dengan semua tekanan ini, aku takut aku akan gagal. Aku takut mengecewakanmu dan dia. Ia menggunakan cinta Maya sebagai senjata. Ia memposisikan dirinya sebagai korban dari keadaan, sebagai pria baik yang terperangkap dalam situasi yang mustahil. Puncaknya terjadi seminggu kemudian. Ia mengajak Maya makan malam di sebuah restoran yang tenang. Sepanjang makan, ia terus diam, terlihat begitu tertekan. "Reno, tolong bicara padaku. Apa yang sebenarnya terjadi?" Desak Maya, hatinya ikut sakit melihat pria yang dicintainya begitu menderita. Reno menatapnya. Matanya sengaja ia buat berkaca-kaca. "Maya, aku mencintaimu. Lebih dari apapun. Justru karena itulah ini sangat berat. Aku memikirkan masa depan kita. Aku ingin memberimu segalanya. Rumah yang indah, kehidupan yang nyaman, semua yang pantas kamu dapatkan. Tapi jika kita memiliki anak sekarang, semua itu akan hilang." Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. "Karirku akan hancur. Kita akan kesulitan secara finansial. Aku akan jadi pria gagal yang penuh penyesalan. Dan aku tidak mau kamu hidup dengan pria seperti itu. Aku ingin kita membangun fondasi yang kuat dulu. Kita masih sangat muda. Kita punya banyak waktu." Air mata mulai menggenang di mata Maya. Ia melihat penderitaan Reno, dan rasa ibahnya mulai mengalahkan kebahagiaannya. Saat itulah Reno melancarkan serangan terakhirnya. Ia menggenggam tangan Maya erat-erat, menatap lurus ke matanya. Ada sebuah cara agar kita bisa menunda ini. Sebuah cara agar kita bisa memiliki masa depan yang kita impikan. Ini bukan keputusan yang mudah, sayang. Ini adalah pengorbanan. Pengorbanan untuk cinta kita, untuk masa depan kita berdua. Ini adalah sebuah jalan pintas yang akan membawa kita ke tujuan yang sama, hanya saja sedikit lebih lama. Ia tidak menyebut kata aborsi. Ia tidak menyebut nama Nyi Asih. Ia membungkus ide yang mengerikan itu dalam selubung cinta, pengorbanan dan janji masa depan yang indah. Maya mengisak. Pikirannya kacau. Di satu sisi, ada kebahagiaan murni menjadi seorang ibu. Di sisi lain, ada gambaran masa depan suram yang dilukiskan Reno. Ia melihat pria yang dicintainya hancur di hadapannya. Dan ia ingin menyembuhkannya. Ia ingin menyelamatkan cinta mereka. Dalam kebingungannya, dalam kepolosannya, ia tidak melihat manipulasi di balik air mata buaya Reno. Ia hanya melihat seorang pria yang ketakutan, dan ia ingin menenangkannya. "Apapun itu," bisik Maya di antara isak tangisnya, "asalkan kita bisa melewatinya bersama." Reno menarik nafas lega, sebuah kelegaan yang dingin dan kejam. Racunnya telah bekerja. Ia memeluk Maya erat-erat, menyembunyikan senyum kemenangan yang hampir terukir di bibirnya. Ia telah berhasil membunuh mimpi gadis itu demi menyelamatkan mimpinya sendiri. Perjalanan kedua Reno ke tepi hutan terasa 100 kali lebih berat dari yang pertama. Kali ini, tidak ada musik jazz yang mengalun. Keheningan di dalam mobil terasa memekakan. Hanya dipecah oleh isak tangis Maya yang tertahan dan gemerisik hujan rintik-rintik yang mulai turun, seolah langit pun ikut berduka. Maya tidak melawan, tidak berdebat. Ia hanya diam, kosong. Cahaya di matanya telah padam, digantikan oleh lapisan kekecewaan yang begitu dalam.
Ia menatap keluar jendela, pada pepohonan yang berlari mundur, seolah sedang menyaksikan kehidupannya sendiri yang diputar terbalik dan direnggut paksa. Setiap bujukan Reno yang berbisik, "Ini demi kita," hanya terasa seperti goresan pisau tumpul di hatinya. Saat mereka tiba di bawah pohon beringin, hujan semakin deras. Udara terasa dingin dan menusuk tulang. Jalan setapak yang dulu hanya licin, kini telah menjadi kubangan lumpur kecil. Langkah mereka berat, bukan hanya karena lumpur, tetapi juga karena beban keputusan yang mereka bawa. Gubuk Nyi Asih terlihat lebih gelap dan lebih mengancam di tengah guyuran hujan. Asap dari dalam gubuk seolah berjuang untuk keluar, berbaur dengan kabut tipis yang menyelimuti hutan. Suasana kali ini benar-benar berbeda. Lebih sunyi, lebih berat, lebih mencekam. Seolah alam sendiri menahan nafas, tahu bahwa sebuah dosa yang lebih besar akan segera dilakukan. Pintu terbuka sebelum Reno sempat mengangkat tangan untuk mengetuk. Nyi Asih berdiri di sana. Tatapannya lebih tajam dari biasanya. Ia mengamati Reno, lalu pandangannya terkunci pada Maya. Untuk sesaat, kerutan di wajah tuanya mengegang. Ia seperti melihat sesuatu yang tidak ia lihat pada wanita-wanita sebelumnya. Yang ini, auranya berbeda. Desis Nyi Asih, suaranya nyaris tertelan oleh suara hujan. Kalimat itu bukan pertanyaan, melainkan sebuah pernyataan yang mengandung peringatan. Reno mengabaikannya. Ia mendorong Maya ke dalam dengan lembut, lalu seperti biasa, menyodorkan amplop tebal yang sudah basah oleh air hujan. Nyi Asih menerimanya, namun matanya tidak pernah lepas dari Maya. Di dalam, bau kemenyan dan tanah lembab terasa lebih menyengat. Lampu teplok berkelip-kelip liar, membuat bayangan mereka menari seperti hantu di dinding. Nyi Asih menunjuk ke balai-balai bambu dengan dagunya. Perintah tanpa suara yang sama, namun kali ini terasa seperti sebuah vonis mati. Maya menatap Reno untuk terakhir kalinya. Di matanya tidak ada lagi cinta, hanya ada sebuah pertanyaan bisu yang menyayat hati. Kenapa? Reno tidak sanggup menahan tatapan itu. Ia membantu Maya berbaring, merasakan tubuh gadis itu yang dingin dan pasrah. "Aku tunggu di beranda," bisik Reno lebih cepat dari sebelumnya. Ia tidak sanggup berada di ruang yang sama saat proses itu berlangsung. Tidak dengan Maya. Ia berdiri di beranda yang sempit, membiarkan tempias hujan membasahi wajahnya, bercampur dengan keringat dingin. Ia menyalakan rokok, tetapi tangannya gemetar begitu hebat hingga ia hampir tidak bisa menahannya. Dari dalam, ia mendengar gumaman mantra Nyi Asih yang terdengar lebih cepat dan lebih mendesak. Lalu ia mendengar suara Maya yang meminum ramuan itu, disusul dengan erangan kesakitan yang dalam. Suara itu mencabik-cabik hati Reno. Ini salah. Semua ini terasa sangat salah. Tiba-tiba, erangan itu berubah menjadi sebuah jeritan pendek yang tajam, penuh dengan rasa sakit yang tidak wajar. Jeritan itu disusul oleh suara panik Nyi Asih. "Cepat, ambilkan kain!" teriaknya. Reno membeku. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Didorong oleh firasat buruk yang luar biasa, ia menerobos masuk ke dalam. Pemandangan di hadapannya adalah sebuah adegan dari neraka. Maya kejang di atas balai-balai, matanya terbelalak ngeri. Dari antara kedua kakinya, darah mengalir deras. Bukan lagi sekedar pendarahan biasa, melainkan sebuah banjir merah pekat yang dengan cepat membasahi balai-balai bambu dan menetes ke lantai tanah di bawahnya. "Ada apa ini?" teriak Reno, panik. "Aku tidak tahu, pendarahannya tidak mau berhenti," balas Nyi Asih. Wajahnya yang biasanya tenang, ini dipenuhi ketakutan. Ia terus menekan buntalan-buntalan kain ke sumber pendarahan, namun sia-sia. Kain itu langsung basah oleh darah. Wajah Maya semakin pucat, bibirnya membiru, nafasnya menjadi pendek dan terengah-engah. Di tengah kekacauan dan kepanikan itu,
Matanya yang mulai meredup menemukan sosok Reno yang berdiri mematung di dekat pintu. Kekuatan terakhirnya ia kumpulkan. Bibirnya yang pucat bergerak, membentuk satu kata yang nyaris tak terdengar di antara gemuruh hujan. Reno. Lalu kepalanya terkulai ke samping. Tubuhnya yang tadinya tegang menjadi lemas. Kehidupan telah meninggalkan matanya. Hening. Satu-satunya suara yang tersisa adalah derai hujan di atap ijuk dan suara darah yang menetes ke lantai. Maya telah tiada. Realita itu menghantam Reno seperti sebuah truk. Tidak, tidak mungkin. Ini tidak seharusnya terjadi. Panik murni yang bersifat hewani mengambil alih seluruh akal sehatnya. Ia tidak lagi memikirkan cinta, penyesalan, atau apapun. Yang ada di otaknya hanya satu kata. Lari. Kau, apa yang kau bawa kemari? Jerit Nyi Asih histeris. Menatap Reno dengan mata melotot. Di tangannya, dosanya kini bukan lagi sekedar menggugurkan janin, melainkan menghilangkan nyawa. Reno terhuyung mundur. Tangannya menutup mulutnya sendiri, seolah berusaha mencegah jeritan keluar. Ia menatap jasad Maya yang terbaring di atas altar dosa yang ia ciptakan. Lalu menatap Nyi Asih yang panik. Kakinya bergerak tanpa perintah. Ia berbalik dan lari. Ia lari menerobos hujan deras, tidak peduli pada lumpur yang membuatnya hampir terjatuh. Ia lari dari gubuk itu, lari dari tatapan terakhir Maya, lari dari bisikan nama terakhirnya. Ia lari dari dosanya yang terbesar. Ia masuk ke dalam mobil, menyalakan mesin dengan tangan gemetar, dan tancap gas tanpa arah. Meninggalkan Nyi Asih sendirian di tengah hutan, bersama jasad seorang gadis tak berdosa, dan arwah sunyi yang baru saja dilahirkan dari sebuah pengkhianatan. Seminggu berlalu dalam kabut alkohol dan penolakan. Reno tidak kembali ke gubuk itu. Ia tidak menghubungi Nyi Asih. Ia tidak tahu dan tidak ingin tahu apa yang terjadi pada jasad Maya. Dalam benaknya yang pengecut, jika ia tidak melihatnya, jika ia tidak mengkonfirmasinya, maka mungkin semua itu tidak pernah terjadi. Ia mengurung diri di apartemennya, menenggelamkan jeritan batinnya dalam botol-botol whisky, hanya keluar untuk membeli lebih banyak minuman saat persediaan menipis. Namun, keheningan dan kesendirian adalah musuh terbesarnya. Di sanalah bayangan-bayangan itu bermain. Bayangan mata Maya yang kosong, bayangan darah yang merembes di lantai tanah. Ia tahu ia tidak bisa terus begini. Ia harus kembali ke satu-satunya hal yang bisa menulikan suara-suara di kepalanya. Musik yang memekakkan telinga dan pemujaan kerumunan. Malam Sabtu ia memaksa dirinya untuk kembali ke singgasananya di Vortex. Ia merapikan penampilannya, menyemprotkan parfum lebih banyak dari biasanya untuk menutupi bau alkohol, dan memasang senyum andalannya yang kini terasa seperti topeng timah yang berat dan dingin. Sang legenda kembali, sapa manajernya menepuk punggungnya. Kukira kau diculik alien. Reno hanya tertawa kecil, sebuah suara serak tanpa keceriaan. Saat ia naik ke panggung dan lampu sorot menerpa wajahnya, ia merasakan kelegaan sesaat. Ini adalah dunianya. Di sini, ia adalah sang pengendali. Ia memasang headphone dan dentuman beat pertama yang ia lepaskan ke lantai dansa seolah menjadi dinding suara yang melindunginya dari dunianya sendiri. Ratusan tubuh mulai bergerak, merespons panggilannya seperti biasa. Semuanya tampak normal. Ia memejamkan mata, membiarkan musik mengalir melaluinya, mencoba menemukan kembali euforia yang hilang. Ia meracik musiknya, membangun energi, lapisan demi lapisan menuju sebuah bass drop yang eksplosif. Saat itulah ia mendengarnya untuk pertama kali. Sebuah suara melengking tipis, nyaris tak terdengar, menyelinap di antara frekuensi tinggi musiknya. Awalnya ia mengira itu hanya feedback dari pengeras suara, atau mungkin telinganya berdenging karena kelelahan. Ia mengabaikannya, terus berkonsentrasi pada mixer. Namun suara itu tidak hilang. Saat ia menurunkan sedikit volume di headphone-nya untuk mendengar respons kerumunan, suara itu justru menjadi lebih jelas. Itu bukan gangguan teknis. Suara itu memiliki ritme yang organik, ritme kesedihan. Itu adalah suara tangis. Tangisan bayi yang samar, putus asa, dan begitu dingin. Wah,
Wah, suara itu seolah menenun dirinya di antara dentuman bass dan melodi synthesizer. Reno membeku sejenak. Tangannya yang sedang mengatur equalizer berhenti di udara. Ia melirik ke arah teknisi suara di seberang ruangan, tetapi pria itu hanya mengacungkan jempolnya, tidak menunjukkan tanda-tanda mendengar sesuatu yang aneh. Kepanikan mulai merayap di tengkuk Reno. Ini hanya di kepalanya. Ia mencoba menaikkan volume hingga maksimal, berharap bisa menenggelamkan suara hantu itu. Tapi sia-sia. Semakin keras musiknya, semakin jelas pula tangisan itu terdengar. Seolah berasal dari dalam headphone-nya sendiri, dari dalam tempurung kepalanya. Dengan nafas yang mulai memburu, matanya menyapu kerumunan di bawahnya, mencari distraksi, mencari sesuatu yang nyata untuk dipegang. Dan saat itulah ia melihatnya. Di tengah lautan tubuh yang berkeringat dan menari liar, berdiri sesosok wanita yang diam membeku. Dia adalah Maya, mengenakan pakaian yang sama dengan yang ia kenakan di hari terakhirnya. Rambutnya terlihat sedikit lembab, wajahnya pucat pasi seperti mayat. Ia tidak menari. Ia hanya berdiri di sana, menatap lurus ke arah panggung DJ, menatap lurus ke mata Reno dengan tatapan kosong yang menembus jiwa. Dunia Reno berhenti. Musik yang memekakkan telinga di sekelilingnya mendadak senyap. Yang bisa ia dengar hanyalah detak jantungnya sendiri yang berpacu liar dan suara tangis bayi yang kini terdengar begitu dekat. Reno mengerjapkan matanya kuat-kuat, menggelengkan kepalanya dengan keras. Dan begitu saja, sosok itu lenyap. Di tempat Maya berdiri tadi, kini hanya ada seorang gadis lain yang sedang tertawa sambil mengangkat tangannya ke udara, larut dalam musik. Halusinasi. Pasti hanya halusinasi. Reno menyelesaikan penampilannya seperti robot. Tangannya bergerak secara mekanik, memilih lagu berikutnya, melakukan transisi, tetapi pikirannya berada di tempat lain. Begitu setnya berakhir, ia bahkan tidak menunggu tepuk tangan. Ia langsung turun dari panggung, melewati manajernya yang kebingungan, dan bergegas menuju pintu keluar. Ini hanya stres, bisiknya pada dirinya sendiri saat sudah berada di dalam mobilnya yang dingin dan senyap. Kurang tidur, rasa bersalah. Tubuhku hanya sedang bereaksi. Ia mencoba menertawakan dirinya sendiri, mencoba meyakinkan logikanya bahwa semua itu bisa dijelaskan secara medis. Itu hanyalah permainan pikiran, sebuah efek samping dari trauma yang ia ciptakan sendiri. Namun saat ia menyalakan mesin mobilnya dan mulai melaju membelah malam, ia tidak bisa mengusir perasaan bahwa ia tidak sendirian. Dan jika ia berkonsentrasi cukup keras, di antara desis tayar di aspal yang basah, ia masih bisa mendengarnya. Suara tangis bayi yang sangat-sangat samar yang seolah mengikutinya pulang. Reno membanting pintu apartemennya, menguncinya 2 kali, seolah itu bisa menghalangi hantu yang mengikutinya. Keheningan yang dulu ia benci, kini menjadi sesuatu yang ia dambakan, tetapi keheningan itu tidak kunjung datang. Suara tangis bayi yang samar itu masih terngiang di telinganya, gema yang menolak untuk mati. Hanya di kepalaku. Ia mengulang mantra itu berkali-kali, suaranya serak di tengah ruangan yang luas dan kosong. Ia berjalan menuju kamar mandi, menyalakan pancuran air panas hingga uap memenuhi seluruh ruangan. Ia perlu merasakan sesuatu yang nyata, sesuatu yang fisik. Ia berdiri di bawah air panas, membiarkannya menghantam punggungnya, mencoba menghapus ingatan akan mata kosong Maya dan suara tangis yang menusuk jiwa. Setelah beberapa lama, ia keluar dari pancuran, tubuhnya memerah karena panas. Cermin besar di atas wastafel tertutup sepenuhnya oleh embun tebal. Dengan gerakan otomatis, ia mengusap sebagian permukaan cermin dengan telapak tangannya untuk melihat pantulan wajahnya. Wajahnya terlihat lelah dan tirus, tapi bukan itu yang membuatnya membeku. Di permukaan cermin yang masih berembun, di sekitar area yang baru saja ia usap, ada beberapa jejak kecil. Jejak-jejak tangan. Terlalu kecil untuk ukuran tangan orang dewasa. Ukurannya seperti tangan bayi, tercetak dengan jelas di atas embun, seolah baru saja ada yang menempelkannya dari sisi lain. Jantung Reno serasa berhenti berdetak. Ia mundur selangkah, matanya terbelalak. Itu tidak mungkin. Ia tinggal sendirian di lantai 32. Dengan tangan gemetar, ia mengusap seluruh permukaan cermin hingga bersih dan kering. Tidak ada apa-apa. Hanya pantulan dirinya yang ketakutan. Ilusi optik.
pola kondensasi. Pasti itu. Ia berbalik untuk mengambil handuk, dan saat ia melirik kembali ke cermin, jejak-jejak tangan kecil itu muncul lagi di permukaan yang sudah kering. Kali ini terlihat lebih jelas, lebih tegas sebelum perlahan memudar seperti gambar hantu. Napasnya tercekat. Ia bergegas keluar dari kamar mandi, jantungnya berdebar kencang. Ia menyalakan semua lampu di lorong, mencoba mengusir kegelapan yang tiba-tiba terasa begitu mengancam. Saat itulah ia mendengarnya lagi. Tapi kali ini bukan suara tangis. Itu adalah suara tawa. Cekikikan kecil yang tertahan seperti suara anak-anak yang sedang bermain petak umpet. Suara itu tidak datang dari arah tertentu, melainkan terasa ada di mana-mana. Di sudut ruangan, di balik sofa, di dalam dinding. "Siapa di sana?" teriak Reno, suaranya pecah. Tentu saja tidak ada jawaban. Hanya keheningan sesaat yang kemudian disusul oleh suara cekikikan lagi, kali ini lebih dekat. Matanya melesat ke seluruh penjuru apartemennya yang didesain minimalis. Biasanya ia menyukai ruang terbuka yang luas itu. Tetapi sekarang ruang itu terasa penuh dengan tempat persembunyian. Dari sudut matanya, ia menangkap sebuah gerakan. Sebuah bayangan. Itu bukan bayangan perabotan atau bayangan dari lampu. Itu adalah bayangan kecil yang pekat, bergerak cepat di lantai dekat rak buku. Bentuknya tidak jelas, tetapi ukurannya kecil dan gerakannya merangkak. Saat Reno menolehkan kepalanya untuk melihat lebih jelas, bayangan itu melesat dan lenyap di bawah kolong sofa. Aku mulai gila. Gumamnya, tubuhnya bergemetar hebat. Ia berjalan mundur perlahan, punggungnya menabrak dinding yang dingin. Cekikikan itu terdengar lagi, kali ini dari arah dapur. Dan ia melihatnya lagi, bayangan kecil lain merayap cepat dari balik meja bar, lalu menghilang di balik lemari es. Lalu satu lagi melintas di lorong menuju kamar tidurnya. Mereka ada banyak. Rasa dingin yang bukan berasal dari pendingin udara menyebar ke seluruh tubuhnya. Ini bukan lagi Maya. Arwah Maya memberinya penampakan dan rasa bersalah. Tapi ini adalah sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih purba, lebih kejam. Bayangan dari dosa-dosanya yang lain. Dosa-dosa yang telah ia kubur dan lupakan, kini merangkak keluar dari kegelapan. Tania, Rika, Dita, dan para wanita lain yang namanya telah ia buang. Masing-masing meninggalkan warisan yang mengerikan. Dalam keputusasaan, Reno berlari ke jendela kaca raksasa yang menghadap ke kota. Napasnya yang panik menciptakan embun di permukaan kaca yang dingin. Dan di sana, di tengah embun yang ia ciptakan, belasan jejak tangan kecil mulai bermunculan satu persatu, menekan kaca dari sisi luar, seolah mencoba masuk. Reno menjerit, jeritan tertahan yang penuh dengan teror murni. Ia terhuyung-huyung mundur dan jatuh terduduk di lantai. Apartemen mewahnya, benteng kesendiriannya, kini telah berubah menjadi taman bermain bagi arwah-arwah penasaran. Bayang-bayang kecil itu terus merayap di sudut-sudut penglihatannya, dan suara tawa cekikikan mereka menjadi musik latar baru dalam hidupnya. Ia tidak lagi sendirian, dan untuk pertama kalinya, Reno menyadari dengan kengerian yang luar biasa bahwa kematian mungkin adalah sebuah kemewahan yang tidak akan pernah ia dapatkan. Siksaannya baru saja mulai. Jauh dari gemerlapnya kota dan apartemen mewah Reno, di gubuk reyot yang kini terasa seperti sebuah makam, Nyi Asih tidak bisa menemukan kedamaian. Semenjak malam kematian Maya, hutan di sekelilingnya terasa berbeda. Suaranya berubah. Jika dulu suara serangga dan binatang malam adalah lagu pengantar tidur yang akrab, kini hutan itu lebih sering jatuh ke dalam keheningan yang ganjil dan berat, seolah semua makhluk hidup menahan napas, menunggu sesuatu. Nyi Asih adalah wanita yang terbiasa dengan hal-hal goib. Ia hidup dari dan di antara energi-energi gelap. Namun apa yang ia rasakan sekarang adalah sesuatu yang asing, sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan atau negosiasikan. Ini adalah kemarahan murni.
Ia telah mengubur jasad Maya di sebuah liang dangkal di belakang gubuk, di tempat yang sama di mana ia telah mengubur puluhan gumpalan daging tak berdosa selama bertahun-tahun. Ia menutupi kuburan itu dengan daun-daun kering, berharap alam akan segera mengambil kembali rahasia itu. Tapi ia salah, rahasia itu tidak ingin dikubur. Teror itu dimulai dengan hal-hal kecil. Suatu malam, saat ia sedang merebus air di atas tungku, mangkuk-mangkuk tanah liat di raknya bergetar hebat tanpa sebab, menimbulkan bunyi gemeretak yang mengganggu. Ia mendesiskan sebuah mantra penolak bala, tetapi getaran itu tidak berhenti. Salah satu botol kaca gelapnya yang berisi ramuan tiba-tiba terdorong dari rak, jatuh ke lantai dan pecah berkeping-keping, menyebarkan bau jamu yang asam ke seluruh ruangan. Nyi Asih mulai merasa resah. Ini bukan gangguan jin biasa. Ini terasa personal. Malam berikutnya, saat angin bertiup kencang di luar, pintu gubuknya digedor dengan keras. Gedor, gedor, gedor. Bukan seperti ditiup angin, tetapi seperti pukulan tangan yang penuh amarah. "Siapa?" bentaknya ke arah pintu, tangannya menggenggam sebilah pisau belati kecil yang selalu ia simpan. Tidak ada jawaban, hanya suara angin dan hujan rintik-rintik. Namun beberapa saat kemudian, gedoran itu kembali, lebih keras, lebih mendesak, seolah ingin merobohkan pintu reyot itu. Nyi Asih, yang seumur hidupnya membuat orang lain takut, kini untuk pertama kalinya merasakan ketakutan merayap di punggungnya. Teror sesungguhnya datang di malam ketiga. Ia sedang mencoba tidur di atas dipan bambunya ketika sebuah perasaan dingin yang menusuk membuatnya terbangun. Ia membuka matanya. Di tengah ruangan yang remang-remang oleh cahaya lampu teplok yang hambil padam, ia melihatnya. Sesosok wanita berdiri di sana, di tempat balai-balai eksekusi itu berada. Sosok itu basah kuyup. Air menetes dari rambut panjangnya yang terurai dan ujung pakaiannya membentuk genangan kecil di lantai tanah. Itu adalah arwah Maya. Wajahnya pucat dan membiru, tetapi matanya tidak lagi kosong. Matanya menyala dengan kebencian yang begitu pekat, begitu murni, menatap lurus ke arah Nyi Asih. Arwah itu tidak bersuara, tetapi tatapannya sudah cukup untuk membuat darah Nyi Asih terasa membeku. "Pergi, ini bukan urusanmu lagi," jerit Nyi Asih melemparkan bantal ke arah penampakan itu. Bantal itu hanya menembus sosok transparan itu dan jatuh ke lantai dengan suara gedebuk yang pelan. Arwah Maya hanya terus menatap, lalu perlahan mengangkat tangannya yang pucat dan menunjuk ke arah Nyi Asih. Itu adalah sebuah tuduhan, sebuah vonis. Saat itulah Nyi Asih mendengar suara-suara lain. Bukan lagi gedoran pintu, melainkan suara gesekan dari berbagai sudut gubuknya yang gelap. Alat-alat praktiknya, pisau kuret yang sudah berkarat, mangkuk logam, kain-kain kusam mulai bergerak sendiri bergeser perlahan di atas meja, seolah didorong oleh tangan-tangan tak terlihat. Nyi Asih terpekik ngeri. Ia merayap mundur di atas dipan bambunya hingga punggungnya menabrak dinding bambu. Dari bawah balai-balai, dari sudut-sudut yang tidak tersentuh cahaya, puluhan bayangan kecil mulai merangkak keluar. Mereka bukan lagi sekadar bayangan, tetapi memiliki bentuk 3 dimensi yang samar, hitam pekat, dan bergerak dengan cepat. Arwah-arwah bayi bajang yang telah ia kubur selama bertahun-tahun kini telah bangkit, dipanggil oleh kemarahan sang ibu terakhir. Arwah Maya menurunkan tangannya yang menunjuk, dan itu seolah menjadi sebuah perintah. Kawanan arwah kecil itu menyerbu ke arah Nyi Asih dengan suara desisan dan pekikan kecil yang mengerikan. Wanita tua itu menjerit, sebuah jeritan panjang penuh teror yang bahkan tidak mampu menandingi gemuruh badai di luar. Ia mencoba melawan, mengayunkan pisaunya, tetapi ia hanya menebas udara kosong, sementara tangan-tangan kecil yang dingin dan tak terlihat itu mulai mencengkram dan mencabik-cabik tubuhnya. Jeritannya tiba-tiba terputus. Keesokan paginya,
Seorang pencari kayu bakar yang kebetulan lewat merasakan bau anyir yang luar biasa dari arah gubuk terkutuk itu. Penasaran, ia mengintip dari pintu yang kini terbuka miring. Pemandangan di dalam membuatnya langsung muntah dan lari tunggang langgang kembali ke desa berteriak-teriak tentang iblis. Berita itu menyebar cepat. Beberapa warga desa yang paling berani akhirnya memberanikan diri untuk memeriksa. Mereka menemukan Nyi Asih tewas di tengah gubuknya yang porak-poranda. Jasadnya tidak lagi utuh. Tubuhnya hancuh lebur, terkoyak dengan brutal, seolah telah dicabik-cabik oleh 100 tangan kecil yang buas. Dinding bambu di sekelilingnya dihiasi percikan darah, menjadi saksi bisu dari balas dendam yang pertama telah tuntas. Berita itu sampai kepada Reno bukan melalui panggilan telepon atau ketukan pintu polisi, melainkan melalui cara yang paling modern dan impersonal, sebuah artikel berita daring yang menjadi viral. Saat sedang menggulir ponselnya dengan gelisah di tengah malam, berusaha mencari distraksi apapun dari tawa cekikikan yang terus terngiang di telinganya, sebuah judul berita utama menarik perhatiannya. Dukun di tepi hutan ditemukan tewas mengenaskan, polisi bingung. Jangkung Reno seolah berhenti berdetak. Dengan jari yang gemetar, ia mengetuk tautan itu. Artikel tersebut tidak menyebutkan nama, hanya Nyi Asih sebagai julukan yang diberikan warga. Namun, deskripsinya tidak menyisakan keraguan sedikitpun. Gubuk reot, praktik ilegal, dan yang paling mengerikan, kondisi jasadnya. Artikel itu menggunakan frasa-frasa seperti kekerasan ekstrim, tidak lagi bisa dikenali, dan seperti dicabik-cabik oleh binatang buas. Ponsel terlepas dari genggamannya dan jatuh ke lantai dengan suara retakan pelan. Reno tidak peduli. Rasa dingin yang menusuk menjalari tulang punggungnya. Ini bukan lagi sekadar halusinasi atau permainan pikiran. Ini nyata. Kekuatan yang menghantuinya tidak hanya bisa meneror, tetapi juga bisa membunuh dengan brutal. Nyi Asih, sang eksekutor, telah dieksekusi. Logika dingin Reno yang panik langsung menyimpulkan satu hal. Ia adalah yang berikutnya. Ia adalah dalangnya. Hukumannya pasti akan lebih berat. Ketakutan itu begitu mencekam hingga ia merasakan kram yang tajam dan tiba-tiba di perutnya. Ia membungkuk, memegangi perutnya sambil terengah-engah. Terlalu banyak minum, gumamnya, mencoba mencari penjelasan rasional. Rasa sakit itu perlahan mereda menjadi sebuah nyeri tumpul yang aneh, berdenyit di bagian bawah perutnya. Ia mencoba mengabaikannya, tetapi rasa sakit itu tidak mau hilang. Itu adalah sensasi asing yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan seperti sakit mah atau kram otot, ini terasa lebih dalam, lebih internal. Sepanjang hari berikutnya Reno tidak berani meninggalkan apartemennya. Setiap suara di koridor membuatnya melompat. Ia hidup dalam keadaan siaga tinggi yang menyiksa. Suara tawa cekikikan para arwah kecil kini terasa lebih mengancam, seolah mereka sedang merayakan kemenangan pertama mereka dan menantikan yang berikutnya. Nyeri di perutnya datang dan pergi, kadang tajam, kadang hanya berupa denyutan yang mengganggu. Malam harinya saat ia mencoba berbaring di tempat tidur, ia merasakannya, sesuatu yang membuatnya langsung duduk tegak. Sebuah gerakan, bukan kram, bukan denyutan, itu adalah sebuah getaran lembut dari dalam perutnya, seperti kibasan sayap kupu-kupu, sebuah fluttering. Ia menahan nafas, menempelkan tangannya di perut bagian bawah. Keheningan, lalu ia merasakannya lagi, lebih jelas kali ini. Thump, sebuah sentakan kecil dari dalam. Rasa ngeri yang murni yang belum pernah ia rasakan sebelumnya membanjiri dirinya. Ini adalah sensasi yang hidup. Dengan gerakan seperti robot, ia bangkit dari tempat tidur dan berjalan terhuyung-huyung ke depan cermin besar di dinding kamarnya. Dengan tangan yang gemetar hebat, ia mengangkat kaosnya. Ia mengharapkan untuk melihat perutnya yang rata seperti biasa, atau mungkin sedikit kembung karena alkohol. Tetapi apa yang ia lihat membuatnya terkesap. Perut bagian bawahnya, area di bawah pusarnya, terlihat sedikit membuncit. Bukan seperti lemak. Itu adalah sebuah tonjolan yang kecil namun padat dan melengkung, sebuah gundukan yang tidak seharusnya ada di sana. Ia menatap pantulan dirinya dengan mata terbelalak, nafasnya tercekak di tenggorokannya. Ini gila, ini tidak mungkin. Perlahan ia menempelkan telapak tangannya di atas tonjolan aneh itu. Kulitnya terasa hangat, dan saat itulah ia merasakannya lagi, langsung di bawah telapak tangannya. Samp, samp, samp.
Gerakan-gerakan kecil yang tak salah lagi adalah tanda sebuah kehidupan. Sebuah kesadaran yang begitu mengerikan, begitu melawan hukum alam, menghantam Reno dengan kekuatan penuh. Ini bukan tumor, ini bukan penyakit. Ini adalah hukuman yang paling bengis dan ironis. Para arwah itu tidak lagi hanya menghantuinya dari luar. Mereka telah menemukan cara untuk masuk ke dalam dirinya. Mereka telah merubah tubuhnya, tubuh seorang pria, menjadi penjara dan rahim bagi benih-benih yang telah ia buang. Reno membuka mulutnya untuk menjerit, tetapi tidak ada suara yang keluar. Ia hanya bisa menatap pantulan dirinya di cermin, seorang pria dengan mata penuh teror memegangi perutnya yang mulai membuncit. Rahim iblisnya telah terbentuk, dan penderitaannya yang sesungguhnya akan segera mulai. Waktu menjadi konsep yang kabur dan menyiksa bagi Reno. Hari-hari melebur menjadi satu dalam siklus teror yang tak berkesudahan. Apartemen mewahnya, yang dulu menjadi simbol kesuksesan, kini telah berubah menjadi sel isolasi. Sebuah panggung pribadi bagi kegilaannya. Perutnya tumbuh dengan kecepatan yang tidak wajar. Apa yang dimulai sebagai tonjolan kecil, dalam beberapa minggu telah berubah menjadi perut buncit yang jelas terlihat. Lalu, buncit itu membesar, menegang, dan membentuk lengkungan sempurna yang tak salah lagi adalah bentuk perut wanita hamil tua. Pakaiannya tidak ada lagi yang muat. Ia terpaksa mengenakan kaos-kaos longgar dan celana olahraga. Tetapi bahkan itu pun tak mampu menyembunyikan kondisinya yang ganjil. Tubuhnya sendiri seolah mengkhianatinya. Ia mengalami semua gejala kehamilan yang paling mengerikan. Mual di pagi hari yang membuatnya muntah-muntah hingga hanya cairan empedu yang keluar. Ngidam makanan-makanan aneh di tengah malam. Punggungnya sakit luar biasa dan kakinya membengkak. Ia berjalan dengan susah payah, kedua tangan seringkali menopang perutnya yang berat. Sebuah gestur keibuan yang terlihat mengerikan pada tubuh seorang pria. Ia mencoba mencari jawaban medis. Suatu malam, dalam keputusasaan, ia mengetik gejalanya di mesin pencari internet. Hasilnya adalah tumor, penyakit liver, atau kondisi medis langka lainnya. Namun tak satu pun dari itu yang bisa menjelaskan gerakan-gerakan aktif dan kuat yang terus ia rasakan dari dalam perutnya. Tendangan-tendangan kecil yang kini terasa seperti pukulan dari dalam, seolah para penghuni rahimnya itu sedang berebut ruang, menuntut untuk segera keluar. Kondisi mentalnya hancur berkeping-keping. Ia berhenti menjawab telepon. Panggilan dari manajernya, dari pihak klub, dari teman-temannya, semua ia abaikan. Suatu hari manajernya, Bima, datang langsung ke apartemennya karena khawatir. Setelah menggedor pintu berkali-kali tanpa jawaban, Bima akhirnya menggunakan kunci cadangan yang ia miliki. Ia menemukan Reno duduk di lantai di sudut ruangan yang gelap, memeluk lututnya, dengan perut besar yang terlihat jelas di balik kaosnya yang kusut. Ruangan itu berantakan, berbau asam dan putus asa. "Reno, ya Tuhan, apa yang terjadi padamu?" seru Bima terkejut melihat kondisi fisik dan mental sahabatnya. Matanya terpaku pada perut Reno yang buncit. "Kau sakit? Kenapa tidak bilang? Kita ke rumah sakit sekarang." Reno hanya menggelengkan kepalanya dengan liar, matanya penuh teror. "Jangan sentuh aku. Mereka tidak suka. Mereka akan marah." "Mereka? Siapa mereka?" tanya Bima mendekat dengan hati-hati. Saat itulah, sebuah tendangan kuat dari dalam perut Reno membuat kaosnya menonjol keluar dengan jelas. Bima melihatnya. Ia berhenti melangkah, matanya terbelalak tak percaya. Ia menatap perut Reno, lalu menatap wajah Reno yang pucat dan gila. Kesimpulan yang bisa ditarik Bima hanya satu. Reno sudah benar-benar kehilangan akal. Mungkin karena narkoba jenis baru yang merusak tubuh dan pikirannya. Ia mencoba membujuk Reno untuk mencari bantuan. Tetapi Reno hanya menjerit dan melemparinya dengan sebuah vas bunga. Bima akhirnya pergi, berjanji pada dirinya sendiri akan mencari bantuan profesional untuk Reno. Sejak saat itu, Reno benar-benar sendirian. Kabar tentang kegilaan DJ Reno menyebar cepat di kalangan terbatasnya. Teman-temannya menjauh, sebagian karena takut, sebagian karena jijik. Mereka menganggapnya pecandu narkoba yang sudah di luar kendali. Sebuah kisah tragis tentang bintang yang jatuh. Mereka tidak tahu bahwa kenyataannya jauh lebih mengerikan. Ia mengurung diri sepenuhnya. Gorden selalu tertutup menjelimuti apartemen dalam kegelapan abadi. Ia tidak lagi membedakan siang dan malam. Satu-satunya penanda waktu adalah rasa sakit di tubuhnya dan teror yang datang silih berganti.
Para penghuninya kini tidak lagi malu-malu. Suara tawa cekikikan menjadi soundtrack permanen di apartemennya. Bayangan-bayangan kecil merayap dengan bebas di dinding dan lantai, bahkan di siang hari bolong puni. Kadang-kadang ia merasakan sentuhan dingin di lengannya saat ia mencoba tidur, atau bisikan-bisikan kecil yang memanggilnya papa dengan nada mengejek. Panggung klub malamnya telah berganti. Kini, panggungnya adalah apartemennya yang gelap dan penontonnya adalah arwah Maya yang seringkali muncul, berdiri diam di sudut ruangan, hanya menatapnya dengan kebencian abadi, ditemani oleh orkestra arwah-arwah bayi yang terus menyiksanya dari dalam dan dari luar. Ia adalah bintang utama dalam pertunjukan horor pribadinya, sebuah pertunjukan tanpa akhir, tanpa tepuk tangan, hanya ada rasa sakit dan kegilaan. Jika waktu adalah sebuah siksaan, maka Reno sedang menjalani hukuman seumur hidup dalam beberapa bulan yang terasa seperti kekekalan. Perutnya kini telah mencapai ukuran maksimal, besar, bulat, dan tegang seperti drum, meregangkan kulitnya hingga tipis dan memperlihatkan jalinan urat-urat biru yang mengerikan. Ukurannya setara dengan perut wanita yang siap melahirkan bayi kembar. Beratnya yang luar biasa membuatnya hampir tidak bisa berdiri. Sebagian besar waktunya kini dihabiskan di tempat tidur, terbaring miring, dengan tumpukan bantal untuk menopang beban aneh yang tumbuh di tubuhnya. Tubuhnya sendiri sudah bukan miliknya. Ia kurus kering, tulang pipinya menonjol tajam, dan matanya cekung dengan lingkaran hitam pekat, menciptakan kontras yang mengerikan dengan perutnya yang subur secara supernatural. Ia adalah paradoks berjalan, sebuah wadah kehidupan yang sekarat. Dan kemudian rasa sakit itu dimulai. Bukan lagi sekadar nyeri punggung atau tendangan dari dalam. Ini adalah jenis sakit yang baru, yang ritmis dan brutal. Itu dimulai sebagai sebuah kram yang dalam di bagian bawah perutnya, mengencang perlahan hingga menjadi sebuah kejang otot yang membakar, mencengkram seluruh perutnya hingga menjadi sekeras batu. Rasa sakit itu akan bertahan selama 1 menit yang terasa seperti 1 jam, sebelum perlahan mereda, memberinya jeda singkat yang penuh ketakutan sebelum gelombang berikutnya datang. Kontraksi. Awalnya kontraksi itu datang setiap beberapa jam, lalu setiap jam, dan kini dalam beberapa hari terakhir, kontraksi itu datang hampir tanpa henti dengan jeda hanya beberapa menit di antaranya. Ia menjerit. Ia merintih. Ia mencakar-cakar spray saat puncak rasa sakit datang. Ini adalah siksaan persalinan, tetapi tanpa janji kelegaan atau akhir yang membahagiakan. Ini adalah proses melahirkan yang macet. Sebuah siksaan tanpa henti yang dirancang untuk memecah kewarasannya. Para penyiksanya kini tidak lagi bersembunyi dalam bayang-bayang. Mereka telah menjadi bagian dari realitasnya yang mengerikan. Arwah Maya tidak lagi hanya berdiri diam di sudut. Ia kini seringkali duduk di tepi tempat tidur Reno, begitu dekat hingga Reno bisa merasakan hawa dingin yang memancar dari tubuh transparannya. Ia akan menatap Reno saat gelombang kontraksi datang. Wajahnya tanpa ekspresi, seolah sedang menonton sebuah pertunjukan yang telah lama ia tunggu. Kadang, di puncak rasa sakit Reno, Maya akan tersenyum tipis, senyum dingin penuh kemenangan. Dan arwah-arwah bayi bajang itu, mereka tidak lagi hanya merayap di lantai. Mereka kini berani naik ke atas tempat tidur. Tubuh-tubuh astral mereka yang kecil dan tembus pandang akan merangkak di atas selimut, mengelilingi Reno seperti semut yang mengerubungi mangsanya. Mereka akan menyentuh wajahnya dengan jari-jari mereka yang dingin, tawa kecikikan mereka berubah menjadi desisan tajam tepat di telinganya. "Sakit, Papa," bisik salah satu dari mereka. "Sebentar lagi keluar," desis yang lain. "Kami mau keluar, Papa," pekik mereka serempak. Tawa mereka meledak saat gelombang kontraksi berikutnya menghantam Reno, membuatnya melaung kesakitan. Reno sudah melampaui batas kegilaan. Ia tidak lagi mencoba melawan atau mencari penjelasan. Ia telah menerima takdirnya yang mengerikan. Dunianya kini menyempit menjadi hanya tempat tidur ini, rasa sakit ini, dan wajah-wajah hantu yang mengelilinginya. Ia seringkali berbicara dengan mereka, kadang memohon, kadang mengumpat. "Cukup, kumohon, cukup," rintihnya pada arwah Maya saat rasa sakit mereda sejenak. Maya hanya memiringkan kepalanya. "Kau tidak memberiku pilihan," seolah bibirnya yang pucat berkata tanpa suara. "Kau tidak memberi mereka pilihan.
Keluar! Keluar dari tubuhku!" teriaknya pada para arwah kecil yang merayap di perutnya yang besar. Mereka hanya tertawa kecikikan. "Tapi di sini rumah kami, Papa," jawab mereka serempak. "Kau yang membuatkan rumah ini untuk kami." Malam itu, saat badai petir mengamuk di luar, menyamai kekacauan di dalam apartemennya, kontraksi itu datang dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Reno merasakan tekanan yang luar biasa di bagian bawah perutnya. Sebuah dorongan kuat seolah tubuhnya ingin membelah diri. Ia menjerit. Sebuah jeritan yang tidak lagi terdengar seperti manusia, melainkan seperti binatang yang terluka parah. Di tengah jeritannya, ia melihat arwah Maya berdiri dan membungkuk di atasnya. Wajahnya kini begitu dekat. Di belakangnya, para bayi bajang berhenti tertawa. Mereka semua menatap perut Reno dengan antisipasi yang mengerikan. Sesuatu akan terjadi. Proses 9 bulan neraka ini akan segera mencapai puncaknya yang paling mengerikan. Pintu apartemen itu akhirnya didobrak, bukan oleh Bima, bukan oleh polisi, tetapi oleh petugas keamanan gedung yang dipanggil oleh penghuni lain. Selama berhari-hari, mereka mendengar suara-suara aneh dari unit 3201, jeritan yang tidak manusiawi, suara tawa anak-anak di waktu yang tidak wajar, dan yang paling mengganggu, bau busuk yang samar mulai merembes keluar dari bawah pintu. 2 orang petugas, Dodo dan Anwar, berdiri di ambang pintu yang terbuka paksa, tertegun oleh pemandangan dan bau yang menyambut mereka. Apartemen mewah itu telah berubah menjadi sarang kekacauan. Sisa-sisa makanan yang membusuk bercampur dengan sampah dan bau anyir yang samar namun tajam, bau penderitaan, menggantung berat di udara. "Ya Tuhan," bisik Anwar, menutup hidungnya dengan lengan bajunya. Jeritan lain, panjang dan menyayat, menuntun mereka ke kamar tidur utama. Dengan ragu, mereka mendorong pintu yang setengah terbuka. Pemandangan di dalam ruangan itu akan menghantui mimpi buruk mereka selamanya. Di atas tempat tidur yang kotor dan basah oleh keringat, terbaring sesosok makhluk yang nyaris tidak bisa dikenali sebagai Reno. Tubuhnya hanyalah kerangka yang terbungkus kulit pucat, kurus kering hingga tulang-tulangnya menonjol tajam. Kontras dengan tubuhnya yang layu, perutnya luar biasa besar, bengkak dan tegang seperti balon yang akan meletus, dengan kulit yang berkilauan mengerikan di bawah cahaya remang-remang dari jendela. Ia terbaring di sana, matanya yang gila dan tidak fokus menatap langit-langit. Mulutnya terbuka mengeluarkan rintihan tanpa henti. Saat petugas itu masuk, gelombang kontraksi lain menghantamnya. Punggungnya melengkung ke atas, otot-otot di lehernya menegang, dan ia mengeluarkan lolongan panjang penuh penderitaan murni. Perutnya mengeras menjadi seperti batu, dan di bawah kulitnya yang tipis, terlihat tonjolan-tonjolan kecil yang bergerak liar, seperti sekumpulan makhluk yang berjuang untuk keluar. "Tolong, sakit!" rintih Reno. Matanya yang gila kini beralih pada kedua petugas itu, tetapi tidak ada tanda-tanda pengenalan di sana. "Buat mereka berhenti, buat mereka berhenti!" Dodo dan Anwar hanya bisa berdiri mematung, terlalu terkejut untuk bergerak. Logika mereka menolak apa yang mata mereka lihat. Seorang pria, hamil, dan sedang dalam proses melahirkan. Kita harus panggil ambulans," kata Dodo tergagap, akhirnya berhasil menemukan suaranya. Saat Anwar hendak mengeluarkan ponselnya, ruangan itu tiba-tiba terasa sangat dingin. Lampu di langit-langit berkedip-kedip, lalu padam, menyisakan cahaya abu-abu dari luar sebagai satu-satunya penerangan. Di sudut ruangan, dekat jendela, kedua petugas itu melihatnya. Sosok wanita transparan yang berdiri diam menatap ke arah tempat tidur dengan tatapan dingin. Di sekeliling tempat tidur, belasan sosok anak kecil yang tembus pandang dan gelap muncul dari ketiadaan, merangkak dan menari dengan riang. Tawa cekikikan mereka yang tipis kini terdengar jelas di telinga semua orang. Kedua petugas itu menjerit ketakutan dan lari tunggang langgang keluar dari apartemen itu, melupakan niat mereka untuk membantu, hanya ingin menyelamatkan diri dari kengerian yang tak masuk akal itu. Di dalam kamar, Reno ditinggalkan sendirian lagi bersama para penyiksanya. Kontraksi itu mereda sejenak, memberinya nafas. Ia menangis, air mata mengalir di wajahnya yang tirus. Ia tidak mati,
Siksaan ini tidak pernah membunuhnya, hanya membawanya ke ambang batas lalu menariknya kembali. Arwah Maya melayang mendekat. Wajahnya kini tepat di atas wajah Reno. "Sakit bukan?" bisiknya, suaranya bergema langsung di dalam kepala Reno. "Inilah yang kurasakan. Inilah yang mereka rasakan. Rasa sakit saat direnggut dari kehidupan. Tapi kami memberimu hadiah. Kau tidak akan pernah mati. Kau akan terus melahirkan kami. Lagi, dan lagi, dan lagi. Selamanya." Saat kata selamanya bergema, gelombang kontraksi berikutnya datang, yang terkuat dari semuanya. Reno menjerit, tubuhnya kejang hebat. Ia merasakan tekanan yang tak tertahankan, seolah seluruh perutnya akan keluar. Tetapi tidak ada yang keluar. Tidak akan pernah ada yang keluar. Inilah hukumannya, kelahiran tanpa akhir. Ia adalah rahim hidup bagi semua arwah yang telah dia singkirkan, dipaksa untuk merasakan penderitaan abadi dari proses persalinan yang tidak pernah selesai. Ia tidak akan pernah mati. Ia akan terus hidup dalam siksaan ini, di dalam panggung kegilaannya, menjadi monumen hidup bagi dosa-dosanya. Sebuah hukuman yang jauh, jauh lebih mengerikan daripada kematian itu sendiri. Dan di tengah jeritannya, tawa cekikikan para bayi bajang dan senyum dingin Maya adalah satu-satunya lagu pengantar tidur yang akan ia dengar untuk selamanya. Jangan pernah bermain-main dengan nyawa yang belum sempat dimulai, karena arwah mereka mungkin tidak akan menunggu di alam baka untuk menuntut balas. Terkadang, mereka hanya akan pindah dan membangun neraka mereka sendiri di dalam tubuh pendosanya. Bersama saya, Nyi Kliwon. Sampai jumpa di episode Mencekam selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.